Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Wasiat dan warisan yang ditinggalkan Dorce Gamalama memicu konflik panas antara keluarga kandung dengan anak angkat almarhum. Genderang perang terpaksa ditabuhkan keluarga kandung Dorce lantaran kuasa hukum dan anak angkat Dorce dianggap telah ingkar janji. Setelah 40 hari kepergian Dorce, surat wasiat yang mencuatkan polemik itu tidak juga dibacakan. Wajar jika Bunda Elita, kakak kandung Dorce, mencium adanya persekongkolan antara kuasa hukum dan anak angkat almarhum untuk menguasai harta peninggalan adiknya. Benarkah anak angkat Dorce mengerahkan pengawal khusus agar keluarga kandung Dorce tidak bisa masuk ke rumah mewah peninggalan almarhum? Jika biaya pengobatan Dorce ditanggung asuransi, kemana larinya uang sumbangan sejumlah pejabat untuk Dorce yang bernilai ratusan juta? Benarkah Bunda Heti Sunjaya, sahabat almarhum, mengetahui siapa yang memegang perhiasan emas dan uang bela sungkawa untuk Dorce? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas sengkarut rebutan warisan Dorce antara keluarga kandung melawan anak-anak angkat Dorce. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Konflik antara anak angkat Dorce dengan keluarga kandung almarhum semakin meruncing pasca 40 hari kepergian almarhum. Gara-gara warisan, keempat anak angkat Dorce yang dibacking pengacara Amelia Mustika seolah bergerilya mengais harta Dorce yang tersisa termasuk perhiasan emas. Fakta itu diungkapkan oleh Oslan M. Nur, saudagar emas asal Padang yang sudah lama bersahabat dengan Dorce. Siapa sangka, sebelum mendapatkan sumbangan dari presiden dan sejumlah pejabat, Dorce sempat menggadaikan emasnya kepada Oslan untuk biaya pengobatan. Oslan yang beberapa kali umroh bareng Dorce tentu saja ingin memberikan pinjaman, namun Dorce tak mau mendapatkan pinjaman tanpa menjaminkan emasnya. Alhasil, Oslan menuruti apa kata Dorce. Dan memang, setelah update kesehatan tubuhnya mencetak viral hingga sejumlah pejabat tergerak mengucurkan dana segar untuk Dorce, artis serba bisa itu langsung mengembalikan pinjaman kepada Oslan. Dorce berpesan, selama ia belum sempat ke Padang, tolong emasnya dijaga dulu. Tapi rupanya takdir berkata lain. Dorce meninggal pada 16 Februari lalu sebelum mengambil perhiasan emasnya pada Oslan. Jadi udah lebih dari pedagang pembeli, sudah seperti saudara ya Pak Haji ya? Iya. Oke. Waktu itu kan dia lagi jaya-jayanya, setiap dia pulang sering beli emas. Ada ya tuh barang-barang uang emas itu kayak rupiah, ringgit, dia pesan. Jadi gini ceritanya, dia bukan gadai kan, cuma dia bilang ini, dah saya perlu uang dah, berapa? 25 juta. Saya titip dulu barang-barangnya, nggak usah. Ya titip aja nanti saya benar-benar umurnya kita nggak tahu katanya. Ya bolehlah, terus diantar ke toko kita yang di Jakarta. Saya bilang ponakan di Jakarta, berapa kira nilainya? Ditimbang, dihitung, lebih kurang 20 jutaan om. Sementara dia kan butuh 25 juta. Udah kasih uang 25, dia kasih langsung 25 juta. Terus Dorce sakit, saya sering komunikasi sama dia. Dah saya sakit dah, tolong saya bantu, tapi jumlahnya nggak perlu dikasih tahu ya. Iya. Terus yang ketiga kalinya dia udah sembuh, kayaknya dia dapat bantuan uang dari artis dari siapa saya nggak tahu ya. Betul. Udah bon saya berapa? Ada 25 juta, saya kirim sekarang dah boleh. Itu mas gimana? Kirim ke Jakarta aja deh. Saya kirim ke Jakarta, saya taruh di toko yang di Kuningan, di Tasik Kuningan. 3 hari kemudian, saat tanah makam Dorce masih merah dan basah, anak angkat Dorce bergantian meminta emas dari sahabat ibu angkat mereka. Lalu benarkah kuasa hukum Dorce juga sempat mengancam akan mempolisikan Oslan? 2 hari habis itu
anaknya nelpon malam-malam jam 11. Dia panggil, padahal mamanya panggil Uda kan, dia panggil Uda juga. Mungkin dia lihat di WA itu, nomornya nomor Dorce. Udah 2 hari habis meninggal, udah barang mama ada sini, ini siapa? Abu ini siapa? Saya anaknya, saya nggak pernah kenal sama si Abu. Ketemu, nggak pernah. Yang pernah saya kenal Rizky, Fatimah sama Ija. Habis itu 4 hari sudah itu anak-anaknya Rizky lagi yang telepon, Pak Haji, masnya mama gimana aja? Ada, bisa diambil nggak? Saya bilang, kalau mau ambil itu bagusnya setelah 40 hari. Masa dia baru meninggal udah masalah harta. Saya bilang itu, ayolah om, katanya. Apa 40 hari, Abu lagi yang datang ke toko. Itu yang jadi masalahnya. Dia datang ke toko, mau minta emas itu. Minta dia bilang, oh emas mama saya mana? Malah pengacaranya pun pernah datang, nelfon waktu itu. Pengacaranya bilang, nanti kalau kamu nggak kasih emas itu, saya polisikan kamu, katanya. Ya, sebagai sahabat lama, Oslan merasa terenyuh melihat anak-anak angkat Dorce yang dibantu kuasa hukum mereka berusaha mengamankan harta Dorce tanpa sepengetahuan keluarga kandung almarhum. Padahal Oslan dan sebagian besar warga Minang keturunan Caniago yang merupakan fam Dorce sangat tahu bahwa Dorce memiliki keluarga besar yang juga berhak atas harta peninggalan almarhum. Saya kemanakannya Ibu Dorce, anak dari kakak kandung, abang kandung Dorce yang pertama. Orang tua saya Bapak Amri Caniago ya. Saya kan ke Jakarta, sampai di sana memang nggak ada itikat baik dari mereka. Memang mengkaburkan. Kenapa mesti dikaburkan? Kan kasihan. Ibu belum diselesaikan urusan dunianya. Katanya mereka anak-anak angkat sayang sama mamanya. Tapi kok gini gitu. Bunda tuh benar-benar care banget gitu. Care banget mas. Care banget. Terlepas mama di orangnya tegas, yang ceplas-ceplos, tapi luar biasa hatinya. Padahal harusnya kita ya anak yang ngasih. Ini orang tua yang selalu nginget gitu. Sementara kehidupan anak-anaknya Doti juga sering bilang, yang sini udah saya bikin rumah, ini saya bikin rumah. Soalnya Mas Kapal kan dia sering cerita juga sama kita. Anak-anaknya itu kan waktu dia hidup santun sama Dorce. Tapi setelah Dorce meninggal ini kayaknya yang dia pandang harta itu gimana? Saya juga nggak ngerti gitu kan. Kalau untuk tanggapan ya, kita kalau untuk saya sama anak-anak yang muda, kalau bisa kita selesaikan secara berkeluarga, tidak ada yang dibawa kemana-mana, secara keluarga, itu sih saya minta. Abu Bakar berstatement di media, kita selesaikan secara kekeluargaan. Kalau memang kamu berstatement seperti itu, ayo kita adakan pertemuan gitu loh. Jangan orang tua yang mendatangi anak, kan tidak sepantasnya seperti itu. Tak cuma perhiasan, keluarga kandung Dorce juga mempermasalahkan uang sumbangan sejumlah pejabat dan selebriti yang diduga dikuasai oleh anak-anak angkat Dorce. Seperti yang Dorce ungkapkan sendiri melalui video klarifikasinya menjelang wafat, bahwa ia mendapat sumbangan ratusan juta dari Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, dan sejumlah tokoh publik yang bersahabat dengan Dorce. Jika biaya pengobatan Dorce ditanggung asuransi, kemana larinya uang sumbangan itu? Tak heran, kuasa hukum keluarga kandung Dorce akan mengaudit sumbangan dan donasi amal untuk Dorce yang digelar sejumlah selebriti. Tapi benarkah, demi menelusuri kemana larinya uang Dorce, pihak keluarga kandung almarhum akan menyurati Presiden Jokowi dan sejumlah tokoh lainnya? Harta-harta Bu Dorce ini kan bisa terpisah nih. Harta yang dia dapat secara kerja keras atau dari sumbangan. Di situ nanti kami mau mengaudit. Kemana saja sumbangan-sumbangan selama ini dari masyarakat yang tersentuh hatinya, kemana larinya. Dan harus diingat, mendiang itu mempergunakan BPJS. Tidak memerlukan dana yang besar. Berarti selama ini bisa jadi uang sumbangan dari donasi untuk kesembuhannya dipergunakan untuk hal yang lain. Kalau ada isu itu ada persentase ini, persen itu, tidak ada. Justru kami ini mencari supaya bisa memenuhi kebutuhan almarhum gitu loh. Dapatnya berapa itu kami semua serahkan kepada rekening beliau. Akan kami usut
Sehingga apabila ada oknum-oknum yang setelah memberikan sumbangan itu, kami akan minta klarifikasi nih. Misal ke Pak Jokowi ini kan, kami akan menyurati Pak Jokowi selaku kepala pemerintahan ya, karena ini atas nama pribadi, meminta klarifikasi sama dia, betul nggak dia ada menyumbang? Kalau menyumbang, kepada siapa diberikannya? Jadi yang jadi saya ini serba salah. Ke anak angkat sudah kayak anak saya juga kan. Waktu kecil-kecilnya sampai dewasa kan saya juga dekat sama mereka. Begitu juga dengan saudara kandungnya, ahli warisnya, saya juga dekat sama mereka. Kayak ke Bu Ita, kayak Mimi, ke Om At, atau keluarga besarnya itu saya juga dekat sama mereka gitu. Jadi serba salah. Saya ini mau duduk di mana gitu loh. Sebagai sahabat dekat yang turut pontang-panting mengurus Dorce di rumah sakit, pedangdut Hetty Sunjaya menjadi serba salah dan auto panik. Hetty tak mengira Amelia Mustika yang mengaku diamanatkan Dorce seolah ingkar janji kepada keluarga kandung Dorce. Iya, janji untuk membacakan surat wasiat setelah acara tahlilan 40 hari almarhum tak kunjung ditepati. Untuk ahli waris yang sah aja sampai sekarang kita belum tahu. Kalau itu sudah ada, silahkan gitu. Karena sampai sekarang ini kan belum ada siapa pewaris sahnya. Ahli waris yang sah itu sampai sekarang belum ada. Kan ada kakak daripada. Walaupun itu, tapi kan harus dibuktikan. Ada contohnya surat keterangan ahli waris atau fatwa waris. Karena memang kita ahli waris sah. Mau bawa kemana kita tetap sah, kita tetap menang, insya Allah. Di mata Allah juga kita benar kok sah. Kandung loh. Kecuali Dorce itu punya anak, pasti kita lepasin karena itu punya anaknya dia, hak anaknya dia gitu loh. Ini kan anak orang. Anak-anak si Rizky, Fatimah, Khadijah, Abu Bakar, dia nggak akan mungkin nggak kenal saya. Dia suka curhat juga sama kami. Kalau lagi marah sama anaknya, yang masalah si Rizky, masalah Khadijah, itu selalu curhat sampai menangis-nangis itu. Curhat sama kami. Apapun yang sudah Mama berikan kepada kalian saat Mama masih hidup, itu tidak akan pernah kami permasalahkan. Silahkan saja, mau itu rumah, mau itu mobil, mau apapun itu, kami tidak pernah mempermasalahkan itu. Selama ini kami diam, tapi setelah Mama meninggal, ya kan, kamilah ahli warisnya. Ya, Bunda Elita selaku kakak kandung Dorce juga Mimi Artiati dan Ana sebagai keponakan kandung almarhum seolah habis kesabaran menghadapi sikap tak kooperatif kubu anak angkat Dorce. Bahkan kuasa hukum Dorce yang sempat sesumbar kepada wartawan bakal mengungkapkan wasiat almarhum secara terang benderang kini seolah sengaja menghindari wartawan. Kabarnya Amel mengungsi ke Sumedang, Jawa Barat. Sabtu tanggal 26 itu kita sudah menghubungi juga pengacaranya dan katanya cuma simpel, tunggu panggilan notaris. Tapi kenapa harus nunggu-nunggu? Itu barangkali usahakan kita, publik aja menheran atas perilaku tindakan mereka mengulur waktu sehingga hal-hal ini selalu dibicarakan. Lalu benarkah kubu anak angkat Dorce menyewa pengawal khusus untuk menjaga rumah gadang di Jati Bening?